Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to 13 channel. Jadi setelah sekian lama aku nggak buat video di channel ini, akhirnya sekarang aku buat video dan berbeda dengan video-video sebelumnya karena kali ini aku bahas tentang CPNS, pembukaan CPNS 2023 khususnya di Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi mungkin beberapa di antara kalian yang nonton ini udah ngeliat video YouTube-nya Kejaksaan RI yang mana pada YouTube tersebut ada podcast dengan Bapak Kepala Biro Kepegawaian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan tentang pembukaan CPNS di Kejaksaan tahun ini. Yang mana beliau menjelaskan bahwa insya Allah memang benar adanya pembukaan CPNS di Kejaksaan tahun ini, tetapi hanya beberapa bidang, beberapa formasi saja. Nggak sebanyak di tahun aku, yaitu tahun kemarin 2021 ya? 2022 ya 2021 ya, aku daftar itu di 2021 tetapi dapat SK-nya di 2022 gitu guys. Untuk tahun ini yang buka itu ada CPNS-nya ada 4 formasi, yaitu jaksa, pranata barang bukti, pengadministrasian penanganan perkara, dan pengawal tahanan. Tetapi dari yang aku simpulkan, dari yang aku simak di video di podcastnya Kejaksaan RI, itu disebutkan juga akan ada P3K tenaga kesehatan, yang mana diantaranya akan ada dokter, perawat, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya itu belum didetailkan oleh Bapak Biropek. Jadi sekarang aku akan fokus ke yang CPNS dulu, formasi-formasi yang udah diumumkan gitu. Tetapi ini belum secara resmi ya jumlahnya, ini masih pengajuan. Jadi kalau disetujui insya Allah jumlahnya akan segini, berdasarkan statementnya Bapak Biropek seperti itu. Jadi silakan dicatat karena aku tidak akan buat subtitle karena ini mau langsung aku upload. Yang pertama itu jaksa sekitar 2000. Itu banyak banget sih 2000. Tetapi untuk persyaratan detailnya kayak gimana itu belum ada. Cuman kita berkaca dari tahun lalu, biasanya itu hampir mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahunku tahun yang paling baru ya. Kalau persyaratan umum itu rata-rata pasti sama, hampir sama 90%, yaitu harus warga negara Indonesia, betul, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat ataupun atas permintaan sendiri, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, dan lain sebagainya, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, dan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Kita ke formasi yang dilamar, misal jaksa, itu berusia setinggi-tingginya 28 pada saat melakukan pendaftaran di SSCASN. Jadi nanti sistem pendaftarannya itu kita nggak daftar ke kejaksaannya langsung, kita melalui website yang seluruh satu Indonesia itu pasti daftar di situ, yaitu SSCASN. Jadi kalian searching aja di Google pasti langsung keluar tuh SSCASN. Terus belum pernah menikah. Jadi kenapa sih belum pernah menikah kalau seorang jaksa? Karena nanti akan ada masa pendidikan. Jadi kalian misalnya masuk kejaksaan, misalnya lulus jadi jaksa, nggak langsung bisa jadi jaksa, kalian harus pendidikan jaksa dulu, dan itu nanti ada pemanggilannya. Jadi nggak semua jaksa langsung sekaligus pendidikan tuh, biasanya enggak, biasanya tuh per wilayah, atau pokoknya nanti ada segmen pemanggilannya lah. Jadi kalau kalian udah menikah nanti pada saat pendidikan mungkin agak sedikit ribet dan mengganggu konsentrasi ya. Jadi diharapkan untuk emang tidak boleh menikah gitu, single. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik, dan tingginya, ini nih yang paling sering kalian teman-teman tanyain, untuk jaksa itu tingginya minimal kalau perempuan 155 cm dan laki-laki 160 cm. Dan berat badannya gini, berat badannya berapa kak? Gitu. Berat badannya tuh sesuai standar BMI. Kalau jaksa itu 18 sampai 25. Gimana cara ngitung BMI? Ada kok di Google, kalian searching aja. Kalian masukin misalnya berat badannya 45, tingginya 155, BMI-nya tuh berapa? Biasanya tuh ada kategori berapa dia, angka keberapa gitu.
Jadi biar kalian nggak bingung aku udah masuk BMI nggak ya gitu. Terus tidak mengkonsumsi narkoba itu udah pasti, karena persyaratannya pun nanti kalian akan melampirkan bukti tes narkoba juga. Menguasai bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 450 dan IELTS 5,0 minimal ya, itu semua minimal. Jadi kalau untuk jaksa itu ada standar bahasa Inggrisnya. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jawaban dan perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan. Serendah-rendahnya akreditasinya adalah B. Telah memiliki ijazah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, berarti kan hukum ya. Pada saat melamar dan memiliki IPK serendah-rendahnya. Kalau tahun aku itu IPK serendah-rendahnya itu 2,75. Di tahun ini Bapak Biropek sudah mengumumkan itu standarnya naik menjadi 3,00. Jadi please diperhatiin banget itu IPK kalian. Kalau emang tidak mencukupi, sebaiknya nggak usah mencoba ya, karena takutnya nanti kedepannya sia-sia. Ada juga formasi cum laude ya. Jadi nanti itu bakal ada formasi umum dan formasi cum laude. Kalau formasi cum laude itu setinggi-tingginya usianya juga 28, belum pernah menikah juga, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak buta warna, tingginya sama, BMI-nya sama dengan yang tadi aku sebutin, informasi umum, tidak mengkonsumsi narkoba, TOEFL-nya sama, IELTS-nya sama. Terus yang membedakan, lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri memiliki predikat dengan pujian atau cum laude berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi A. Kalau tadi terakreditasi B di formasi umum, kalau untuk cum laude dia harus terakreditasi A. Udah, perbedaannya sebenarnya di situ aja. Dan ada juga untuk formasi putra putri Papua Barat. Sebenarnya ini hampir sama, yang membedakan itu merupakan keturunan dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan ibu asli Papua atau Papua Barat, dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Selebihnya itu sama dengan formasi yang aku sebutkan di umum. Oke, kita lanjut ke formasi formasi kedua, yaitu pranata barang bukti. Pranata barang bukti itu yang dibutuhkan atau yang diajukan sekarang itu ada sekitar 1446. Ini banyak banget guys. Dan kalau di tahun aku itu disebutkan bahwa usianya tuh setinggi-tingginya 30. Di tahun ini masih belum ada kepastian 30 ada ataupun 35 karena masih belum ada informasi resminya. Tapi kalau berkaca dari tahun lalu alias tahun aku, di tahun terakhir pembukaan itu dia 30. Sama, tidak catat fisik, tidak catat mental, BMI-nya sesuai. Kalau tadi jaksa BMI-nya 18 sampai 25, kalau pranata barang bukti itu 18 sampai 28. Selebihnya sama dengan yang tadi. Nah, di sini ijazahnya itu serendah-rendahnya 2,75 sih guys. Tapi jurusan apa aja yang masuk ke formasi pranata barang bukti itu aku juga lupa, nanti aku cantumin aja di caption ya, formasi yang masuk ke pranata barang bukti. Nanti aku cari tahu dulu karena aku lupa mencatatnya di sini. Nanti aku tampilin di sini, oke? Selebihnya sama. Kan ada formasi umum, formasi khusus. Formasi khusus itu kayak putra putri Papua. Ada disabilitas juga di tahun aku. Udah, ada formasi umum dan disabilitas. Di sini sih nggak ada disebutkan formasi cum laude ya. Tapi seingat aku waktu itu ada sih cum laude. Next, yang ketiga ada jabatan atau formasi pengadministrasi penanganan perkara. Ini yang dibutuhkan sekitar 2142 orang. Sebenarnya secara keseluruhan persyaratannya itu atau persyaratan formasi umumnya itu sama, berusia serendah-rendahnya 18 dan paling tinggi itu 30. Ini di luar dari jaksa ya. Kalau jaksa setinggi-tingginya usia itu 28. Kalau di luar dari itu setinggi-tingginya 30.
30 atau 35. Di tahun aku 30, tapi di tahun sebelum aku itu adalah 35. Nah, kalau pengadministrasi penanganan perkara itu boleh lulusan SMA, SMK, MA, pokoknya sederajat lah ya, dengan nilai rata-rata 7,00. Tetapi bagi formasi atau jabatan pengadministrasi penanganan perkara itu harus melampirkan sertifikat komputer. Minimal itu Microsoft Office deh guys. Jadi emang harus punya. Terus memiliki SIM A, SIM C. Nah, kalau pengadministrasi penanganan perkara itu tidak harus punya sertifikat bela diri sih setahu aku guys, tapi bentar aku coba cross check ya. Ya, tidak perlu guys. Jadi kalau pengadministrasi penanganan perkara hanya membutuhkan sertifikat Microsoft Office, SIM A, SIM C gitu. Ada formasi khusus putra putri Papua dan Papua Barat juga, ada formasi disabilitas juga, sama kayak formasi yang tadi aku sebutin, yang Pranata Barang Bukti. Yang Pranata Barang Bukti, yang pengadministrasi penanganan perkara itu ada formasi khusus lagi, yaitu untuk formasi disabilitas. Gitu. Next, satu lagi yaitu pengawal tahanan. Biasanya peminat pengawal tahanan ini banyak banget guys, karena emang yang diambil biasanya paling banyak tuh pengawal tahanan. Kalau tahun ini insya Allah pengawal tahanan itu dibutuhkan 2.258. Minimal tingginya 155 untuk yang perempuan, yang laki-laki 160. Oh iya, untuk yang Pranata Barang Bukti itu nggak ada minimal tinggi ya guys, sama kayak waktu itu di zamanku ya. Di zaman sekarang aku nggak tahu. Di Pranata Barang Bukti itu nggak ada minimal tinggi. Jadi kayak aku nih, aku tingginya tuh 153 kalau nggak salah. Nah makanya dulu aku berani daftar ke situ juga, karena emang nggak ada minimal tinggi di persyaratannya waktu itu. Yang ada tuh biasanya di yang lulusan SMA itu ada yang kayak pengadministrasi penanganan perkara, atau di yang pengawal tahanan. Tapi seingat aku di yang pengawal tahanan doang juga itu. Bentar aku cross check biar gak salah-salah nih ya. Aku juga udah agak-agak lupa guys, takut salah info ke kalian. Ya benar, di pengadministrasi penanganan perkara itu kan juga untuk lulusan SMA ya, tidak ada minimal tinggi. Jadi yang ada hanya di pengawal tahanan. Pengawal tahanan atau narapidana. Itu yang dibutuhkan tadi 2.258. Tetapi umur ya guys, umur di pengawal tahanan itu 28. Itu di tahunku disebutkannya seperti itu. Dan biasanya juga di tahun sebelumnya juga 28 sih untuk pengawal tahanan. Karena emang butuh yang badan yang fresh, yang apa namanya ya, yang gagah gitu loh. Karena kan kita ngawal tahanan ya, tahanan itu kan kita nggak tahu nih ada yang kayak gimana aja orang-orangnya gitu. Jadi emang harus yang kuat. Dan seperti yang aku bilang, pengawal tahanan itu harus sesuai tinggi badannya BMI-nya 18 sampai dengan 25, sama seperti jaksa tadi 18 sampai 25. Umurnya juga sama seperti jaksa tadi. Tingginya juga sama seperti jaksa tadi yang aku sebutin, 155 dan 160. Dan ada satu sertifikat yang harus dipenuhi oleh formasi pengawal tahanan, yaitu bela diri atau pelatihan satuan pengamanan. Terus sertifikat komputer dengan ditunjukkan ijazah atau sertifikat komputer minimal program Microsoft Office. Terus memiliki SIM A, SIM C, nilai rata-rata ijazahnya 7,0. Gitu. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang SMA bisa mengikuti yang pengawal tahanan dan pengadministrasi penanganan perkara. Untuk teman-teman yang D3 bisa nyoba yang Pranata Barang Bukti. Oke.
Oh iya lupa, jadi insya Allah pendaftarannya akan dibuka di bulan September ini insya Allah. Persiapkan sematang-matangnya persyaratannya dulu, mulai dari kamu belum ada sertifikat komputer, silakan ikuti les komputer. Biasanya itu ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Silakan ikutin, dapatkan sertifikatnya. Bela diri juga, persiapkan semuanya. Ijazah nilainya 7,0 tadi, dan yang IPK 2,75 untuk Pranata Barang Bukti. Tapi aku nggak tahu naik menjadi 3 semua setarakan dengan jaksa apa gimana, I don't know, karena belum ada informasi resminya. Kalau di sini masih 2,75 semua IPK-nya, tapi berdasarkan podcast dengan Bapak Biropek itu sudah disebutkan bahwa IPK itu minimal 3,00. Tetapi aku juga kurang tahu itu untuk keseluruhan kayak yang di 3 sama S1 atau cuma untuk jaksa doang. Biasanya sih rata ya, kalau 2,75 berarti 2,75 semua gitu. Gitu guys. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja di comment section, nanti insya Allah aku buatin videonya lagi kalau ada waktu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.